Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, dulur. Salam itu akli, salam kebajikan, salam Nusantara. Baik, saat ini kita akan membahas 5 modal dari Tuhan. Apa saja itu? Kita bahas satu persatu. Selanjutnya kita akan jelaskan apa modal dari Tuhan itu. 1. Nyawa. 2. Raga untuk berupaya. 3. Akal untuk berpikir. 4. Sesama pepada, teman hidup kita di dunia. Dan 5. Alam beserta alam dunia ini beserta isinya. Baik, kebanyakan orang dalam hidup banyak mengeluh tentang kehidupan karena mereka tidak paham dan sadar 5 modal dari Tuhan tadi yang jelas-jelas ada pada dirinya dan alam semesta ini. Banyak orang tidak menyadari bahwa hidup adalah masalah. Maka hidup jangan dibuat masalah. Nah, masalahnya Anda tidak mengenal hidupnya Tuhan di diri Anda. Ini modal pertama. Kita jelaskan satu tentang hidup atau ruh atau nyawa yang ada pada diri Anda. Betapa berharganya Anda kalau Anda masih hidup, karena Anda masih bisa berdaya upaya dalam kehidupan. Seorang jenderal, seorang presiden kalau tanpa ada hidupnya, maka putuslah apapun yang melekat pada dirinya. Ingat, hidup adalah mutlak. Anda bisa iman, bisa sukses, bisa apapun jika Anda hidup. Nah, inilah penegak kehidupan yang harus modal. Kita yakini bahwa kita masih hidup, masih bisa berdaya upaya, berbuat, bertindak, bertobat, dan berubah. Baik, yang kedua kita bahas tentang jasmani. Nah, ruh itu atau nyawa itu mana mungkin bisa terjadi secara fisik kalau tidak ada jasmani. Karena kita bukan golongan malaikat, bukan golongan jin, bukan golongan halus. Kita manusia. Nah, ruh ini berfungsi karena ada jasmani. Buat apanya? Buat berdaya upaya. Mata bisa melihat. Lihatnya ada, tapi kalau nggak ada matanya. Atau matanya ada, kalau tidak ada penglihatannya. Jadi antara ruhani atau nyawa berkaitan erat dengan jasmani. Nah, Anda sekarang nyawa udah masih ada, jasmani masih ada. Wujudan diri dari kepala sampai ujung kaki. Kepala ada panca indera. Panca indera ini adalah ladar dunia. Anda bagi bisa melihat, mendengar, mencium, mengucap, berpikir. Disinilah adalah modal pertama. Orang-orang besar berkata, bekerjalah dari dada di atas kepala. Nah, itu satu. Jadi Anda harus menggunakan kepala. Nah, dalam hidup ini di kepala ada akal. Nah, di sini ada panca indera. Ini bersifat batiniah, rasa perasaan. Kan situ panca daya, di itu ada rasa. Nah, sini ada panca daya buat berdaya upaya. Ada kubul, ada panca cerna buat kita mendapatkan energi dalam hidup. Tubuh memerlukan energi, makanan. Dan ada kubul dubur dan panca inti adalah alat vital untuk keseimbangan kehidupan, baik yang dimakan, baik yang diminum. Lewarnya ada lubangnya. Nah, atau berkehidupan kita ada alat vital. Dan ini adalah untuk berdaya upaya. Ini jasmani. Nah, jika Anda, saya ulangi, Anda punya hidup, jasmaninya Anda komplit, itu modal nomor 2. Anda bisa berdaya upaya apapun yang Anda inginkan. Jasmani ini bisa diberdayakan dalam realitanya kinerja, berusaha. Tapi di sini Anda punya nomor 1 modal yang paling hebat buat manusia sebagai mahkota adalah akal. Nah, kita harus paham, semua orang punya otak, semua orang punya akal. Tapi akal yang berdaya adalah akal yang dipikirkan, yang bisa dipakai berpikir. Karena isi akal adalah ilmu. Nah, ilmu adalah cahaya hidup. Jika orang yang menggunakan akal, dia akan berpikir, dia akan berilmu, maka hidupnya akan bercahaya. Tidak menutup menjadi banyak keluh kesah.
tidak menjadi pesimis diri karena dia punya ilmu sebagai penerang hidup. Karena semua pekerjaan manusia itu ada ilmunya, baik itu ilmunya di birokrasi, di ekonomi, di spiritual, di supranatural, kebatinan, itu ada ilmunya. Jadi hidup memerlukan ilmu. Nah, ilmu yang kedua, sanggup meningkatkan derajat orang yang punya ilmu. Derajat saya jelaskan di sini. Contoh di bangunan ada derajat, tingkatan derajat. Derajat kuli bangunan itu ada laden, ada tukang, ada mandor, ada pelaksana dan sebagainya. Berarti setiap tingkatan derajat penghasilnya akan berbeda. Nah, inilah derajat ilmu. Yang keempat, ilmu memudahkan segala urusan manusia. Dengan ilmu orang bisa masuk ke angkasa, masuk ke dalam lautan. Itulah ilmu memudahkan segala urusan manusia. Dan ilmu adalah pegawai, pesuruh, teman yang tunduk kepada majikannya. Sekarang kita bahas nomor 4, sesama pada hidup. Kita hidup di dunia ini udah dikasih hidup, ada jasmani, ada akalnya, dan kita sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri. Dan kita hidup ditemani dengan semua makhluk ciptaan Tuhan, baik itu dari golongan malaikat, golongan jin, golongan siluman, manusia sendiri, binatang, tumbuhan dalam semesta ini. Dan mau tidak mau kita bersinggungan sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan. Nah, inilah modal yang bisa dikembangkan. Jadi kita harus membuat silaturahmi yang baik, berhubungan baik, baik itu dengan orang, tidak terhalang dengan ras, agama, dengan golongan. Dengan silaturahmi, baik itu sebagai pegawai, baik itu sebagai apapun, kita bisa mengorbankan waktu, tenaga, pikiran buat orang, membuat silaturahmi, hubungan emosional yang akan mendatangkan koneksi, relasi, dan prestasi dalam kehidupan Anda. Nah, bagaimana kita komunikasi silaturahmi dengan golongan tumbuhan? Ya, kita menanam tumbuhan itu komunikasi, kita beribadah, berbuat baik. Berarti kalau kita rawat dengan kasih sayang, maka akan menghasilkan, baik itu secara hanya untuk kebutuhan atau dikomersilkan, atau dengan golongan binatang, kita memelihara binatang, baik itu hanya sebagai hobi atau dikembangkan menjadi suatu industri atau suatu peternakan yang besar. Atau dari alam, kita silaturahmi dengan alam, kita menggunakan silaturahmi dengan air, dengan angin dan sebagainya. Bahkan orang-orang besar yang punya modal besar, dia bisa menggunakan angin menjadi apa, batu menjadi apa, gunung menjadi itu, seperti itu. Nah, tatkala Anda mengenal 5 modal yang dari Tuhan itu, satu ada nyawa, jasmani Anda udah ada, buat berdaya upayanya, akal juga udah sempurna dipakai berpikir, sesama pepanda itu ada, kita sebagai makhluk yang mulia, makhluk sosial, yang hidup bersosial, berbudaya, beretika, bermasyarakat, beragama, dan bernegara di negara Republik tercinta ini. Dan alam dunia ini udah terhampar, maka tidak beralasan Anda mengeluh tidak punya modal. Nah, berarti Anda sangat besar. Jika Anda mengatakan tidak punya modal, Anda sangat kecil dalam hidup. Dan Anda tidak bersyukur kepada kebesaran Tuhan. Karena uang adalah nominal, uang adalah kebendaan, yang memang kehidupan manusia ditentukan oleh uang sebagai alat tukar di dunia. Baik itu dari mulai petani sampai pejabat, dari golongan pengamen sampai presiden, itu merupakan uang, karena nominal alat tukar dunia adalah uang. Nah, bagi orang-orang yang tidak mengenal diri dan tidak mengenal modal dari Tuhan yang jelas ada, maka uanglah sebagai Tuhan. Begitu kira-kira. Jadi saya jelaskan di sini, Anda biar paham. Kalau Anda mengenali modal dari Tuhan tadi, maka Anda akan mendapatkan uang. Dan Anda menjadikan rajanya uang. Dan Anda akan menguasai uang. Dan Anda tidak akan diperbudak uang. Karena Anda lah yang hidup, yang punya hidup dari Tuhan. Dan Anda lah manusia sebagai Khalifatul Ardi yang bisa memakai, menyuruh, merubah, memerintah, dan menciptakan apapun yang ada di dunia ini. Barangkali saya jelaskan seperti itu. Untuk saudara-saudara, jangan sekali-kali Anda menyatakan tidak punya modal. Ternyata modal lebih besar adalah hidup dari Tuhan. Dan jasmani Anda sudah ada, akal Anda udah sempurna, sesama pada udah ada, dan alhamdulillah udah ada. Maka saya hanya menjelaskan sampai di sini. Mohon maaf lahir batin jika ada salah kata. Wabil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hidayatul akli.
merdeka.